memasuki tahun politik. Nah, ini juga mau tidak mau, suka atau tidak suka, banyak hal-hal yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja membuat Kota Makassar ini tidak kondusif. Tentunya satu pernyataan yang kami inginkan adalah Bapak-bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kota Makassar mau mendukung kami untuk apa yang harus kami lakukan. Tentunya kami menawarkan sebuah sikap apabila kriminal yang menggunakan senjata tajam dan busuk yang sudah diharamkan oleh fatwa MUI itu mengancam jiwa maupun nyawa masyarakat atau bahkan petugas, kami ingin mendapatkan support dari semuanya. Kami akan melakukan tindakan tegas terukur supaya ada efek jerah, karena selama ini kami dari pihak kepolisian sudah cukup kooperatif melakukan pembinaan, penggalangan dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya sudah cukup juga membawa dampak yang sangat baik. Tidak ada lagi perang kelompok. Namun yang ada sekarang fenomenanya adalah orang yang sengaja mau membuat Kota Makassar ini terus mencekam, mau membuat Kota Makassar ini selalu jadi stigma tidak aman. Ini yang menjadikan tugas kita bersama, karena kami yakin kita semua sepakat untuk Makassar menjadi kota yang aman dan kondusif. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon dukungan. Ya. Silakan, nanti ada beberapa, kami mohon untuk dari beberapa perwakilan dari tokoh-tokoh yang ada di Kota Makassar ini menyampaikan apa yang harus kami lakukan. Tentunya Polri dan TNI akan selalu siap menjadi garda terdepan untuk menciptakan situasi Kota Makassar ini aman. Namun demikian, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari seluruh tokoh-tokoh yang ada di Kota Makassar ini. Mungkin dari saya itu. Selanjutnya kami nanti mohon ada masukan perwakilan dari kita semua memberikan masukan kepada kami selaku aparat keamanan yang dipercayakan oleh undang-undang. Demikian kata pengantar dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kapolres Tabes Makassar. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya kami mendengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak Rudianto Lalo dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, tokoh agama, ulama. Di sini juga ada yang mewakili Pak Wali Kota, beberapa kepala dinas, kadis pendidikan, Satpol dan Kesbangpol, jajaran Pak Kapolsek, termasuk mewakili Pak Dandi, serta rekan-rekan pers yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Memang ada fenomena menarik, tadi kita diskusi dengan Pak Kapolres. Saya sampaikan bahwa di dapil saya di utara kota itu terkenal perang kelompok. Kita 2 tahun terakhir. Tapi 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah tidak pernah lagi kita mendengar ada perang kelompok, khususnya daerah pemilihan saya di utara kota. Dulu kan Jalan Kandeak, siapa yang tidak kenal Jalan Kandeak?
lalu kemudian Barukang, perbatasan ujung tanah dengan Talon. Pokoknya ribut-ribut lah, biasa. Tetapi alhamdulillah 2 tahun 1 tahun terakhir ini tidak pernah lagi kita mendengar perang kelompok ya. Tetapi fenomena baru sering kita buka WA, ada lagi kejadian kena senjata apa namanya itu ya, busur kayak begitu. Nah inilah yang saya kira memang bukan hanya tanggung jawab alat negara kita TNI Polri, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya kepada ini tantangan kepada Pak Kadis Pendidikan, orang-orang tua murid, karena rata-rata pelakunya mungkin kalau diidentifikasi Bang Pak Kapolres adalah usia belum dewasa, remaja. Nah kalau remaja ini orang bilang selalu adagiumnya 20 nyawa Pak, artinya enggak peduli dia apa risiko dan sebagainya. Nah, karena itu sebagai pimpinan di DPRD tentu kami mensupport langkah-langkah Pak Kapolres mengambil tindakan-tindakan yang dianggap memang bisa menuntaskan persoalan teror ini. Ini memang ada fenomena baru ini, dan saya kira Pak Budi ini punya rekam jejak track record yang saya tahu betul bisa menuntaskan, menyelesaikan permasalahan teror ini. Yang kedua, di Makassar rasa-rasanya kalau perang kelompok udah beres, kalau diidentifikasi pelaku rupanya nih di luar Makassar Pak, di luar Makassar. Ini kan perbatasan yang Barombong Goa Takalar, kemudian perbatasan Goa Alauddin dan Maros. Dan bahkan kalau kita membaca pemberitaan, pelakunya rata-rata di luar kota Makassar, tetapi bekerja membuat tidak kondusif di kota Makassar. Entah, ini kita ini harus tersinggung ini begini Pak, kota kita diganggu tanda petik. Karena itu izin Pak Kapolres, Pak Dandim, ya kami berharap ini bisa dilakukan langkah-langkah tegas supaya ada efek jerah. Saya betul dengan konsep restoratif justice yang sudah dilakukan oleh penegak hukum kita apresiasi, karena kan pendekatan persuasif, mengajak bicara, dan itu sudah dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan lalu kemudian tidak berubah, malah makin meningkat, izin Bang, mungkin lebih. Cuma saya kasih juga Pak Kapolresnya, karena setiap ada pelaku korban masuk rumah sakit, yang tanggung jawab juga Pak Kapolresnya. Nah, ini mungkin tugasnya Pak Kesbangpol nih, menyampaikan nanti kita masih satu ya, kita tidak mau lah ada korban-korban, berhentilah korban-korban seperti itu, mudah-mudahan bisa teratasi. Saya kira itu pengantar dari saya, nanti kita diskusi. Yang pasti kami tentu mensupport upaya-upaya langkah-langkah dari penegak hukum kita untuk senantiasa menegakkan hukum, apalagi ini sudah membahayakan nyawa anak-anak kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi sambutan dari Ketua DPRD Kota Makassar. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua MUI yang diwakili oleh Sekretaris MUI kepada Kiai Maskur, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati Salibul Baik, Pak Kapolres, Pak Hedi, Pak Ketua DPR, ada juga anggota DPR satu ini, tadi dia dari DMI, Pak Dewa Masjid. Ya, ada Pak Wali, wakil Pak Kespan, Pak Kadis, jajaran TNI, polisi yang hadir dari semua Kapolsek, pemimpin agama,
Ya, yang memimpin agama di Makassar itu FKUB. Ya, ada semua jajaran para pemimpin agama di sini. Dari Buddha, Konghucu, Hindu, ya, Kristen, Katolik, alhamdulillah. Ada juga dari Kementerian Agama, hadir, DMI, media, terima kasih semuanya. Singkat dari kami MUI, apa yang telah dikeluarkan oleh jajaran pimpinan MUI Sulsel, kalau MUI Makassar itu pasti ikut ke atas. Jadi ada 3 poin penting yang disampaikan dalam maklumat itu. Yang pertama tentang keharaman senjata tajam. Busur itu bagian daripada senjata tajam. Ya, itu dari dulu itu. Iya. Kemudian yang kedua, diharapkan kita semua dan terutama para aparat yang terjun ke lapangan yang dengan penuh resiko-resiko yang akan bisa sendiri mereka mengalaminya. Ya, tentu langkah awal tentu kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Tetapi kalau itu kita sendiri mengancam jiwa kita, maka saya kira tidak ada salahnya eksekusi. Ya. Itu kan kalimat tegas itu kan berarti ujungnya eksekusi. Ya, kalau mengancam jiwa kita sendiri, ya saya kira tidak ada salahnya. Apalagi kalau mengancam jiwa orang banyak. Kemudian yang ketiga, inti dari himbauan itu, maklumat, ya kita diminta semua agar masing-masing kita ya, untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, ya, lingkungan kita, di mana kita berada. Makanya kami ingin menyampaikan kepada kita, persoalan ini mungkin memang tidak cukup kalau hanya aparat kepolisian yang akan melakukan kerja-kerja, tapi termasuk kita seluruh pemimpin-pemimpin agama, ya terutama kami dari Islam itu kan hampir semua pelaku-pelaku yang begitu kayak dia hampir semua, ya kami tidak mau mengatakan anak-anak kami tapi warga kami, ya jadi mungkin nanti dari MUI Makassar akan menindaklanjuti seperti apa maklumat itu. Ya, kami berpikir bahwa di Makassar ini, tapi kan katanya tadi Pak Ketua DPR bukan orang Makassar.